Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,02%. Dengan total market cap mencapai di 858 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 2,13% dan sekarang kembali di atas dari 16.900. Harga runningnya sekarang di 17.223. Artinya apa? Artinya Bitcoin berhasil menyelesaikan PR dia kemarin. Ya, buat lo ngikutin, gue sudah bilang ini menjadi penentuan. Apakah ini masih ada possibility menjadi daerah demand atau akan menjadi daerah supply? Ya, ternyata dia kembali reclaim 16.900 dan daily close di atas dari 17.000. Artinya skenario ini menjadi daerah demand masih berjalan. Untuk Ethereum, peningkatannya sebesar 3,85% di angka 1.200-an, atau mungkin lebih mendekati ke 1.300. Untuk PNB, dia peningkatannya sebesar 1,65% dalam 24 jam terakhir. Berubah 1,66% di angka 289. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 1,1%, 1,11% di 39 sen. Untuk Dogecoin, dia meningkat sebesar 1,25%. Cardano meningkat sebesar 1,4% dan Matic sebesar 3,23% di angka 92 sen. Jadi overall cenderung meningkat. Nah, bisa dibilang ini salah satu pengaruhnya adalah data kemarin ya. Walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya, kalau gue berharapnya sih lebih tinggi daripada forecast ya untuk initial jobless claim. Tetapi pada faktanya sesuai dengan ekspektasi. Tetapi lagi-lagi sesuai dengan ekspektasi ini tetap ada peningkatan dari bulan lalu. Jadi mungkin ini yang akhirnya memicu indeks dolar cenderung turun kemarin. Ya, and that's good. Dan secara TA-nya tentunya juga ada MA200 dan struktur di 105,50. Ya, jadi dua hal itu mungkin berkolaborasi ya membuat indeks dolar cenderung turun. Nah, selanjutnya ya yang kita harapkan adalah hari ini yaitu adalah data PPI ya. Nah, data PPI ini akan keluar nanti jam setengah 9 malam dan ini bisa dibilang cukup penting ya. Karena PPI ini lagi-lagi ngomongin soal inflasi, tetapi dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau CPI itu Consumer Price Index, ini Producer Price Index, PPI. Nah, intinya sama-sama menghitung inflasi tapi dari sudut pandang yang berbeda. Sama-sama penting ya. Cara bacanya sama persis ya. A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Simpelnya, kita berharap ini lebih rendah daripada forecast. Forecast di 0,2%. Kalau dia bisa cuma di 0,1 atau bahkan sampai minus, ya artinya itu inflasi mulai menurun. Kalau itu bisa terjadi, tentunya itu akan menjadi satu hal yang sangat bagus untuk risk on asset. Salah satunya adalah tentunya cryptocurrency. Ya, karena lagi-lagi saat USD melemah, itu punya korelasi negatif dengan risk on asset. Jadi saat USD melemah, risk on asset meningkat biasanya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi ini jam setengah 9 malam, jadi nggak perlu bergadang. Dan seperti biasa ada dua kemungkinan, langsung berpengaruh pada setengah 9 malam atau pengaruhnya nanti saat US market open. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Dan selanjutnya kita ke news. Nah, untuk newsnya kita bisa lihat di sini Sam Bankman-Fried, lagi-lagi FTX. Sekarang FTX sedang di ini, ya kasar diinvestigasi lah ya, diinvestigasi untuk market manipulation ya atau manipulasi market. Jadi kalau kita lihat di sini ya, simpelnya ini tuh ternyata ya dibilang terpengaruh atau lebih tepatnya terkait dengan urusan Luna. Nah, maka dari itu kita bisa lihat Dokon sekarang mulai di Twitter ya bikin thread panjang. Jadi ada kecurigaan dari Dokon bahwa ya ternyata FTX ini menggunakan dana yang ada di Genesis. Jadi kan kita tahu nih, Genesis kemarin kan baru bangkrut. Nah, setelah bangkrut otomatis dia harus mengeluarkan semua pembukuan dia. Nah, ternyata ada whole 1 miliar US dollars. Nah, menurut dari si Dokwon, 1 miliar US dollars ini dipakai untuk mendepek UST begitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau sampai ini benar-benar terjadi, ini berarti skandal yang luar biasa. Berarti semua akar dari permasalahan dari bear market kita yang sekarang masih berlanjut ini bisa dibilang karena dari Terra Luna dan juga FTX. Dua hal ini, and this is bad. Karena jujurnya tanpa dua hal ini, kemungkinan besar seperti di siklus-siklus sebelumnya, Bitcoin akan bertahan di atas dari MA200 weekly
ya dari siklus-siklus sebelumnya itu selalu terjadi. Karena dua skandal ultra besar ini yang ya skalanya nggak pernah sebesar ini ya, karena secara uangnya pun sebelum ini di 2017 belum ada skalanya sampai sebesar ini, miliaran US dollars. Dulu paling ratusan juta skandal dari kripto gitu ya. Jadi dua hal ini akhirnya membuat apa bisa dibilang ya, pattern dari beberapa siklus kemarin sedikit jebol, itu yang 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga saja ini cepat beres, nggak pengaruh lagi ke market. Dan kalau bisa semua yang bad actors-nya ini dihukum. Ya, karena lagi-lagi dalam bear market ini salah satu yang orang nggak sadar adalah salah satunya itu adalah pembersihan dari para bad actors seperti FTX, Dokon, dan lain-lain. Ya, mau tidak mau ini harus terjadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan lanjut ke chartingnya. Dan kita akan geser dulu ke Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dia berhasil melakukan PR-nya. Ya, jadi PR-nya untuk reclaim 16.900 berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dia bisa mempertahankannya atau tidak. Nah, harapan gue sih bukan cuma bisa bertahan, tapi mulai ganti price range. Semoga aja Bitcoin bisa mulai daily close di atas dari 17.600. Kalau itu bisa terjadi, tentunya akan sangat bagus. Walaupun ya, gue nggak usah muluk-muluk ke situ dulu deh. Ya, harapan gue retest dulu aja. Kalau dari retest minimal ada setup yang lain lah selain dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Intinya bertahan di atas dari 16.900 dan kalau bisa mulai retest ke 17.600-an. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat dia mulai membuat, ya bukan mulai ya, lebih tepatnya kemarin sudah membuat lower high. Sekarang semoga saja dia bisa membuat suatu lower low ya. Karena lagi-lagi resep dari bear market adalah lower low dan lower high. Dan sekali lagi untuk di XY pentingnya MA200 di daily ini sudah gue bahas dari kemarin-kemarin. Ya, kalau buat lo yang penasaran boleh cek di video gue sebelumnya. Kalau simpelnya, gue udah bilang bahwa MA200 ini adalah satu trigger untuk mulai ke bear market atau ke bull market. Nah, jadi saat dia mulai menjadikannya sebagai resisten, ada probability yang cukup besar ini sudah mulai masuk ke bear market. Nah, tentunya untuk mengkonfirmasi ini lebih kuat lagi, kita butuh indeks dolar yang kembali turun. Ya, semoga saja dia bisa mulai daily close di bawah dari 104,13. Kalau itu bisa terjadi, tentunya itu adalah pertanda yang sangat bagus untuk risk on market. Karena sekali lagi korelasinya adalah korelasi negatif dengan risk on aset. Dan kalau kita lihat sekali lagi ya, indeks dolar turun, Nasdaq, S&P, dan Dow Jones mulai mantul. Kenapa? Karena seperti yang gue sudah bilang lagi-lagi, nggak selalu ya, tetapi biasanya korelasi negatif antara indeks dolar dengan risk on asset termasuk juga kripto ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya, tetapi seperti biasa sebelum kita mulai gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, lo juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan ya. Kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple dan yang gue suka adalah biasanya ya kalau untuk mengundang teman kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC terus trade baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran KYC, deposit dan first trade. Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya.
Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Tapi yang ini rada mepet ya, karena akan berakhir pada tanggal 7 Desember alias besok. Ya, jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini dan kalian tinggal ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya, lalu melakukan first read. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi setelah dia berhasil reclaim 12.900, otomatis sekarang kembali ke ya bisa dibilang price range awal kita, yaitu 16.900 sampai 17.600. Nah, sekarang yang gue harapkan adalah terjadi retest di 17.621. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short tentunya ya. Nah, posisi short di 17.600-an ini bisa kita target TP-nya yaitu di 16.900 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi short, nggak terlalu banyak pusing sih ya. Nah, selanjutnya ya, andaikan ternyata dia ke bawah lagi, ya otomatis kalau sampai dia terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan juga untuk buka posisi long dengan target TP di 17.621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya, nggak terlalu ekstrim berubah jujurnya ya. Lalu untuk posisi spotnya kita ada sedikit pergeseran. Kalau kemarin kan di MA20 terus nih untuk buy limit pertama. Sekarang mungkin boleh pertimbangkan untuk buy limit pertama jadi di 16.908 dan buy limit kedua di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi futures dan spotnya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang ya. Jadi jangan berpikir bahwa seminggu 2 minggu hold profit TP. Ya, kalau gue pribadi itu lebih ke futures aja. Tapi kalau untuk posisi spot ini adalah posisi yang kita hold sampai nanti kita ke bull market ya. Nah, mungkin buat lu yang belum terlalu lama di DCWT ini belum pernah ngerasain TP secara spot karena ya lagi-lagi kondisinya masih bear market. Gak apa-apa. Nanti kita sama-sama TP saat sudah bull market. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia melakukan daily close di atas dari struktur resisten di 1276. Ya. Nah, yang unik adalah pada hari ini sudah mulai terjadi retest pertama. Artinya, kalau sampai besok Ethereum bisa bertahan dan daily close kembali di atas dari struktur ini, ya, atau lebih tepatnya struktur 1276, berarti kita mulai bisa pertimbangkan posisi long ya. Nah, nggak perlu lu pantengin chartnya. Kalau besok ternyata jam 7 pagi daily close di atas dari struktur ini, tinggal kita pasang aja pending order posisi long di sini. Ya, jadi itu satu mitos. Kalau trader profesional itu harus, chart harus di depan mata terus. No, nggak seperti itu. Ya, karena lagi-lagi ada berbagai macam tool yang kita bisa pakai untuk kita bisa buka limit order dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya dan tentunya target TP-nya ada dua ya. Yang pertama target TP-nya bisa di sini. Ini adalah target TP yang lebih konservatif yaitu di 1296. Mau dibuletin ke 1295 boleh ya supaya sedikit lebih konservatif. Ini adalah target TP sekali lagi konservatif. Kalau secara persentase profitnya itu sebesar lumayan 1,61%. Nah, tetapi buat lo yang agresif, boleh pertimbangkan TP di 1331 atau di MA50. Secara persentase, profitnya ya otomatis ngedouble lah ya, bahkan nyaris ke triple, yaitu 4,3%-an. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Ethereum. Untuk posisi shortnya tinggal kita lihat dia rejectnya di mana. Kalau dia reject di sini, ya sudah kita buka posisi short di sini. Ya, otomatis sama ya, konfirmasi, jangan cuma sekali. Kalau retest 1, retest 2, silakan buka posisi short. Sama juga di sini, kalau ternyata tembus, retest 1, retest 2, ya buka di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya sekarang harusnya udah kena semua kemarin. Ya, jadi mungkin kita tunggu dulu sampai mulai beda price range-nya. Jadi untuk sekarang Ethereum istirahat dulu posisi spotnya.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic juga sama, terjadi reclaim MA50 ya setelah dia jebol pada tanggal terakhir itu tanggal 5 Desember. Menjadi resisten beberapa kali. Kemarin posisi short juga sudah TP ya. Nah, sekarang dia mulai reclaim. Pertanyaannya, apakah Matic besok masih bisa bertahan di atas dari M50 atau tidak? Karena kalau sampai dia berhasil bertahan di atas dari M50, kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Jadi kurang lebih sama setupnya seperti Ethereum. Kalau Ethereum itu di struktur, untuk Matic kita buka posisinya di MA50 ya. Jadi andaikan nih ya besok Matic di closing di atas, kita bisa pending order di 50 ya, dan sekali lagi gue ingatkan MA50-nya bergerak. Jadi pastikan dicek di angka berapa ya. Nah, untuk target TP-nya gimana? Target TP-nya seperti biasa ada konservatif dan agresif. Untuk konservatif di struktur sini, yaitu di 95 sen. Ini terbentuk pada tanggal 2 dan 3 Desember lalu. Nah, untuk posisi yang lebih agresifnya, lo bisa pertimbangkan di $1 lebih 1 sen. Atau kalau dibulatkan $1 lebih 2 sen. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Matic. Ya, secara persentase profit otomatis, ya di sini untuk yang konservatif nggak ekstrim besar sih ya. Kalau kita cek di sini sekitar, ya, lumayan juga ternyata, 2,77%. Kalau ke agresif, ini luar biasa, 10%-an. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic. Untuk posisi spotnya, MA20 udah kena kemarin ya. Tapi sayangnya 86 sen nggak kena. Jadi untuk sekarang mungkin ya kembali lagi ke MA20 buat lo yang ketinggalan di tanggal 7 Desember kemarin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FTM. Dan untuk FTM kita bisa lihat juga terjadi reclaim. Nah, ini mungkin jadi contoh juga apa gunanya kita menunggu konfirmasi. Ya, nggak selalu konfirmasi itu benar ya. Ada win rate-nya lah. Win rate-nya kata gue di atas 70 sampai 80%-an. Tapi intinya kalau kita main langsung aja, oh ini dijebol nih ya. Ini sekarang jadi resisten. Kita langsung buka posisi short. Sering kali terjadi seperti ini ya. Reclaim. Nah, kalau seperti itu ya berarti kan kita gigit jari dan ujung-ujungnya cut loss. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang kalau gue pribadi lebih suka terjadi retest 1, retest 2 atau konfirmasi. Nah, konfirmasi ini kita baru buka posisi ya. Nah, untuk sekarang Phantom kita bisa lihat belum terjadi retest ya, belum terjadi retest sebagai support di sini. Nah, tinggal kita lihat apakah hari ini akan terjadi retest atau tidak. Kalau terjadi retest 1, ya besok pagi masih bisa daily close di atas dari 23 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Ya, sekali lagi kalau terjadi retest. Kalau nggak terjadi retest, ya udah kita tunggu aja. Ya, belum rezeki. Nah, andaikan terjadi retest dan besok kita bisa pending order, posisi longnya yaitu di target TP-nya, maksudnya ya. Target TP-nya yang konservatif bisa pertimbangkan di 24 sen. Buat yang agresif bisa pertimbangkan di 25 sen. Secara persentase harusnya lumayan ya. Kalau untuk yang konservatif aja dapat di sekitar 4,36%. Untuk yang agresif itu dapat di 9%-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di FTM. Untuk posisi spotnya otomatis kemarin sudah kena semua. Jadi ya kita tunggu dulu aja ya, karena kalau kesini lagi berarti terlalu sering di tempat yang sama ya. Jadi untuk posisi spot di Phantom ini dulu, di hold dulu aja ya, nggak usah tambah dulu posisi. Kecuali buat lo yang ketinggalan ya, buat lo yang ketinggalan kemarin buka posisi spot, ya udah boleh pertimbangkan di 23 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Buat lo yang sudah dengerin dari pembahasan kemarin-kemarin mengenai Cardano dan terus charting, kemungkinan besar kalian sudah punya posisi long dan sudah TP ya, luar biasa. Jadi kan gue udah bahas nih untuk Cardano kemarin posisi short itu di 32 sen. Target TP di MA20 kena ya. Buat yang konservatif kena, buat lu yang agresif dan lu pertahankan terus posisi lu, akhirnya kena juga ternyata 30 sen ya. Jadi buat lu yang konservatif kemarin sudah TP dapat berapa persen nih waktu kena pertama? Ya 2%-an. Buat lo yang agresif juga udah kena TP kemarin di 4,71 ya. Nah, jadi untuk sekarang posisi longnya ternyata dapat juga ya, posisi short dapat, posisi long juga dapat. Retest 1 terjadi pada tanggal 7 Desember, retest 2 terjadi kemarin. Nah, target TP konservatif sudah kena ya, jadi luar biasa. Sekarang buat yang kemarin sudah buka posisi long sudah profit sekitar 1,95% ya. Not bad, not bad, not bad. Nah, tapi buat yang agresif tentunya masih belum kena ya. Jadi buat lo yang masih buat lo yang masih pegang posisi agresif ya, atau lebih tepatnya target TP agresif, boleh di hold, kita tunggu besok.
Kalau besok ternyata Cardano kesulitan untuk tembus MA20, mungkin boleh pertimbangkan TP dulu aja ya. Tapi kalau ternyata tembus, ya sudah, hold aja sampai ke 32 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, secara posisi spotnya otomatis juga sudah kena kemarin di 30 sen ya. Jadi itu dia ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Sehebat-hebatnya lu TA, fundamental, kalau udah pakai uang panas, nggak tahu kenapa, ujung-ujungnya lu malah sering melanggar aturan lu sendiri ya. TA lu sekali langgar, fundamental lu nggak peduli, dan seterusnya. Ya, karena itu artinya apa? Lu udah mulai nggak pakai otak, tapi pakai perasaan trading. Kalau udah seperti itu, kacau. Nah, selanjutnya, kalau sudah bisa pakai uang dingin, yang kedua adalah jangan over leverage, jangan revenge trading. Ya, sesuaikan dengan SOP. Kalau nggak kena, dan ternyata, ya maksudnya kesannya dia turun, tapi nggak kena SOP kita, ya sudah, belum rezeki kita. Ya, jangan berpikir terlalu panjang. Jadi, kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan, gue pribadi, gue lebih prefer untuk melihat cryptocurrency market ini sebagai investasi jangka panjang, jadi jangan terlalu pendek berpikirnya. Future trading boleh dikit-dikit, tapi jangan sampai merusak portofolio masa depan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.